Halo, what's up guys? Kembali lagi bersama saya di channel Kulsi Plastik Merah. Hari ini kita akan unboxing dan mereview singkat sebuah produk bootleg dari entah mana. Ini adalah High Grade 1144 Scale High New GPB version. Jadi boxnya masih hitam, jadi saya ragu ini Daban atau Shindong. Oke, kita dapat stiker, kemudian ini polycaps. Berlanjut kita ada runner, ini yang saya keren sekali ini. Sudah digradasi warna putih di bagian fin funnelnya. Kayaknya dicat semprot ini ya. Oke, berlanjut kita ada part gold untuk bagian perut dan juga efek-efek lainnya. Tanduk juga. Dan di sini part innernya atau yang biasanya abu-abu di sini sudah berasa warna metal build ya, jadi rada ke metal itu warnanya. Cukup bagus. Berlanjut juga di bagian dalam-dalamnya ini. Nah, ada beberapa part yang copot juga. Armor dan juga nih bagian shieldnya. Nah, ini banyak sekali part copot di sini, perlu diwaspadai jatuhnya kemana. Ini aku kira dapat dekal ya, ternyata tidak. So, jadi sebenarnya hasil jadi setelah selesai dirakit sesuai dengan panduan manual booknya, tampilan cukup keren dan juga energik. Cuma ada beberapa yang minusnya. Oke, dari segi tampilan kit ini bisa saya bilang keren sih. Dari segi warna dan juga kekokohan dia pas berdiri dengan fin funnel di belakangnya. Kit ini berasa memang sangat kokoh. Untuk uji cobanya bisa kalian coba sendiri ya. Ini murah kok, coba aja. Oke, ini seperti inilah kokohannya yang walaupun dikocok ya masih rada anteng aja, dia nggak ada copot-copotannya kecuali di bagian fin funnel di bagian atas saja. Karena itu memang individual ya, dan juga slotnya yang kotak dengan female joint jadi masih ada rongganya. Kemudian artikulasi di bagian kepala yang cukup limited karena hanya bisa mengangguk-angguk. Kalau diputar ke samping itu kebentur kerah bajunya ya. Kerah armornya. Kemudian di sini di bagian dada depan ada rongganya, juga saya tidak bisa merekatkannya dengan terlalu baik karena pas ditekan juga dia kembali lagi dia. Mungkin di bagian armor atau part goldnya rada kesat. Kemudian artikulasinya cukup kesat juga di bagian tangan, perputaran di bawah bahu. Nah, ini kalau mau dinaikkan bisa saja sih sebenarnya. Dan ini bisa dikedepankan seperti ini untuk di bagian bahunya. Kemudian untuk tekukannya hanya sepantaran segitu aja. Ya, cukuplah untuk HG. Kemudian di bagian join tangan ada ball joinnya seperti biasa. Nah, di sini ada lubang untuk colokan stand bass. Stand bass shield maksud saya, sorry. Kemudian berlanjut di shieldnya sendiri, di sini cukup simple, tapi saya suka nih di bagian depannya ini. Kemudian ini bisa diputarkan sedemikian. Kemudian berlanjut kembali lagi ke dalam kitnya. Oke, di rival dulu. Oke, rivalnya cukup simple, nggak ada gimmick sama sekali. Kemudian di bagian ini entah apa itu di bagian ujung sikunya. Skirt depan bisa diindividualkan. Cuma rada di sini ya di bagian perutnya rada ketarik ke belakang, mungkin karena keberatan backpack atau bagaimana. Kemudian skirt samping ada gerakannya sedikit. Skirt belakang mati, jadi tidak ada pergerakan sama sekali. Ini akan mengganggu artikulasi kaki. Kemudian di sini di bagian pangkal pahanya di sini rada cukup mengganggu karena dia masih pakai ball joint, jadi tidak bisa split dengan bagus. Tapi cukuplah. Untuk tentangan kaki ke depan sedemikian, dan tangan ke belakang cukup terganggu. Tekukannya cukup mantap. Dan juga di bagian apa ya gue mau ngomong. Pinggul bisa diputar 360 derajat tentunya, tapi buat apa? Kemudian berlanjut di bagian ini belakangnya ya, di bagian ini apa itu namanya, fin funnel dan juga tabung oksigennya itu di bagian ujung gininya juga bisa digerakkan. Hanya saja ini ya gitulah, masih oke lah. Di sini di bagian atas backpacknya ada colokan beam saber.
Tapi cukup berpikir saya gimana caranya dia ngambil, nanti kan tangannya nggak nyampe itu ke belakang. Oke, kita lanjutkan saja. Cuap-cuap nggak jelasnya, kita berlanjut ke bagian apa ya? Oh iya, di bagian aksesoris ya. Selain rifle dan juga shield, kita juga dapat ini sebuah tangan lagi yang setengah mengepal untuk bagian beam sabernya, dan juga bazooka. Bazooka-nya cukup simpel, hanya ada handle-nya yang bisa bergerak. Kemudian kita dapat efek beam saber yang panjang dan yang pendek. Sebenarnya untuk di bagian sniper ini kitnya oke-oke aja sih, nggak ada terlalu banyak masalah. Molding juga sudah bagus, stiker juga masih bisa dipergunakan lah dengan baik. Dari segi warna saya suka di sini antara perpaduan hitam dan juga putihnya, hanya saja di bagian warna gold yang saya kurang menikmatinya. Walaupun sepanasnya cocok sih di sini, cuma bagi saya pribadi yang kurang sih, terlalu ngejreng dia goldnya sendiri. Oke, itu aja sih. Nah, ini lagi satu di bagian fin funnel paling atas yang bisa dicakupkan seperti ini atau bisa diartikulasikan. Hanya saja yang di dua bagian bawahnya itu fix ya, nggak bisa digerakkan ataupun dicopot. Copot sih bisa, tapi tidak bisa digerakkan individual karena dia nyatu dalam satu rangkaian. Ngomong apa sih gue? Oke, segitu aja review nggak jelas daripada fakir jatuh dia. High new dari Cindong atau Daban ini yang jelas bootleg. Perkiraan harga 140-an kayaknya masih layak untuk dikoleksi. Ini rencananya saya mau nyari yang versi V-Brave apa namanya lagi satu, itu kurang ngerti saya. Oke, see you in the next video and bye bye.